Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Hamzah, NIM 22080010 dari Prodi Teknik D3 Pertambangan. Baik, di dalam video ini saya menjelaskan laporan praktikum ke-6 mengukur luas sederhana. Hari pelaksana dan tanggalnya hari Selasa 25 Oktober 2022 pukul jam 7 sampai setengah 11. Lokasi lapangan di depan gedung Rektorat UNP. Cuaca sedikit mendukung, tapi setelah praktek hujan. Nama kelompok 1, anggota kelompok Alvito Hamzah, Bagus Budiarto, Albertio Leandro, Tasya Hafiza Usara, dan Fanny Desti Olivia. Pertama itu tujuan. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas sederhana dengan alat yang sederhana. Mahasiswa terampil dalam menentukan bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. Langkah kedua, landasan teori. Di zaman modern ini, kita bisa mengukur sebuah bidang tanah dengan bantuan komputer dan teknologi satelit surveyor dapat mengukur, memantau bumi dan sumber daya alam secara global. Jadi pengukuran jarak langsung biasanya menggunakan alat ukur jarak langsung, misalnya pita ukur, alat ukur jarak elektronik, dan lain-lain. Alat yang digunakan dalam pengukuran jarak secara langsung diantaranya adalah kayu ukur dan rantai ukur. Langkah ketiga yaitu alat dan bahan. Alat yaitu yalon, pita ukur, pen ukur, kompas, alat tulis, dan buku catatan. Langkah keempat, keselamatan kerja, memakai sepatu, memakai helm safety, memakai rompi sebagai tanda pengenal, pastikan alat ini pinjam, hindari kerusakan alat dan kehilangan alat. Yang kelima, langkah kerja. Yang pertama itu persiapkan alat yang dibutuhkan, buat bond, lalu tanda tangani, mulai sambil mengajar, bawa alat yang dibutuhkan dan pergi ke lokasi praktek. Kedua itu pengukuran. Tentukan titik yang diukur, luas areanya, pancangkan pen ukur di tiap titik yang telah ditentukan P1 sampai P10. Selanjutnya, buat garis lurus yang memotong area yang telah ditandai oleh pen ukur dengan bantuan alat ukur dan yalon. Lalu, bidik dari titik pengukuran ke garis lurus menggunakan yalon sehingga antara titik pengukuran terhadap garis lurus membentuk sudut siku-siku. Lakukan langkah keempat di tiap-tiap pengukuran. Hitung luas area pengukuran dengan menjumlahkan luas masing-masing bidang yang terbentuk. Catat semua hasil pengukuran laporan dalam tabel. Buat laporan sesuai dengan syarat sebelumnya. Selanjutnya itu sketsa. Ini gedung rektorat di lokasi praktek di bawah ini. Kebur ya, kamera saya kebur. Lalu data praktikum. Saya akan membacakan P1 sampai P7 14,2, P1 ke A 1,8, P1 ke B 4,5, A ke C 3,7, B ke D 3,8, P2 ke A 3,4, P3 ke C 3,8, P4 E 1,8, P ke 5 ke G 2,7, P8 ke F 3,6, P9 ke D 3,8, P ke 10 ke B. Selanjutnya, analisis dan pengolahan data. Analisis pengolahan data itu luas pertama, alas kali tinggi 1,8 dikali 3,4 bagi 2 dapat 3,06. Luas kedua, jumlah sisi sejajar kali tinggi berdua dapat hasilnya 13,2. Luas ketiga, luas trapesium dapat hasilnya 8,14. Luas keempat, jumlah sisi sejajar kali tinggi berdua dapat hasilnya 7,2. Luas kelima, luas persegi panjang kali lebar 2,7 dikali 2,2 5,94. Yang keenam, luas segitiga dapat hasilnya 5,4. Yang ketujuh, luas trapesium dapat hasilnya 10,8.
Yang ke-8 luas trapesium dapat hasilnya 11,97. Yang ke-9 luas segitiga dapat hasilnya 7,8. Yang kedua, mengubah jarak sebenarnya ke jarak pada peta skala dengan skala yang digunakan 1:100. Jadi luas area dan pengukuran tadi diubah dengan cm dengan skala 1:100. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kita bisa menjumlahkan luas bidang-bidang dalam suatu lapangan. Pada praktikum ini menghitung luas ada 3 macam, yaitu luas segitiga, alas kali tinggi per 2. Kedua, luas trapesium jumlah sisi sejar kali tinggi per 2. Ketiga, luas besi panjang kali lebar. Saran, jagalah alat yang dipinjamkan dan memperhatikan keselamatan kerja. Mohon maaf Pak, praktikum ini sebelumnya belum Bapak jelasin sisi ini, hanya di WhatsApp saja, kami tidak mengerti. Ketiga, untuk lapangan praktik harusnya lapangan yang luas, karena praktik ini membutuhkan lapangan yang luas. Lalu itu lembar kerja, dokumentasi, lembar konsultasi, dan daftar pusaka. Sekian laporan praktikum yang ke-6 ini saya buat. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Oke, silakan like dan subscribe channel YouTube saya.